Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Honor Adija, siswi PK Radar Banjarmasin. Pada Sabtu 26 Juli saya akan siaran pelaku penggelapan mobil ditangkap. Batu licin. Unit Resmob 1 Skrim Polres Tanah Bumbu di backup untuk Resmob Polres Pasir mengamankan 2 terduga pelaku penggelapan mobil Honda Jazz warna merah milik keluarga inisial IS 62 warga desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang 4. Kasubmas Polres Tanah Bumbu, Ibda Supriyo Sanyanto menjelaskan salah satu terduga pelaku berinisial SN 35 merupakan mantan istri anak IS. SN meminjam mobil tersebut dengan alasan hendak membesuk anak IS yang sedang ditahan di rutan Polres Tanah Bumbu. Namun mobil tidak dikembalikan dan upaya IS untuk menghubungi SN tidak berhasil. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga Rabu dini hari pukul 3 WITA. Berhasil menangkap SN bersama seorang pria bersinyal FD 26 di Jalan Sultan Adam, Desa Pasir Belangkong, Kecamatan Belangkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada siang harinya, petugas juga menemukan mobil Honda Jazz tersebut di Desa Mangka, Kecamatan Sengayam, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Atas laporan korban, kami amankan 2 terduga pelaku dan barang bukti untuk proses lebih lanjut, kata Supriyo Jumat. Barang bukti yang diamankan antara lain 1 unit mobil Honda Jazz warna merah, BPKB dan STNK. Kedua terduga pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Muhammad Rifki. Saya adalah siswa dari SMK Negeri 1 yang magang di Radar Banjarmasin. Berita saya hari ini adalah 4 bulan 19 kasus pembunuhan. Dari Banjarbaru melaporkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Distreskrimum Polda Kalsel mencatat ada 19 kasus pembunuhan dalam 4 bulan terakhir dari April sampai Juli 2025 yang sebagian besar dipacu persoalan sepele namun berakhir tragis. Yang mengejutkan, mayoritas pelaku bertindak spontan karena dorongan sesaat seperti tersinggung, cemburu, atau dalam pengaruh alkohol. Polisi menetapkan 27 tersangka dengan rincian 26 laki-laki dan 1 perempuan. Kasus tersebar di 9 daerah yakni Banjarmasin dan Tabalong masing-masing 4 kasus, Kabupaten Banjar 3 kasus, Barito 2 kasus, serta Tanah Laut, Tapin, Balangan, dan Hulu Sungai Selatan masing-masing 1 kasus. Perindo menyebut 2 kasus masih dalam penyelidikan yakni di Hulu Sungai Tengah dengan pelaku ayah dan anak yang 1 buronan ke hutan dan 1 lagi di Tanah Bumbu. Salah satu kasus menyedihkan yang terjadi di Banjarmasin melibatkan 3 pelajar SMA yang saling berteman. Kasus paling sadis terjadi di Pelamasan atas Kabupaten Banjar dengan tersangka berinisial FT 30 tahun yang meninggal memenggal kepala suaminya sendiri. FT dengan kakaknya yang juga terlibat dalam pembunuhan itu kini sudah diamankan. Begini saja siaran saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Radar paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad El Gibran di berita 26 Juli 2025. Poros baru layanan publik dan ekonomi Tapin. Melaporkan dari Rantau, wajah Jalan Tarantang di Kabupaten Tapin kini jauh berbeda dibanding beberapa tahun silam. Kawasan yang dulunya berupa hutan ini perlahan tapi pasti tumbuh menjadi poros baru pertumbuhan wilayah layanan publik hingga geliat ekonomi yang makin terasa hidup. RSUD Datuk Sanggul yang baru ini memiliki 202 kamar, meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 115 kamar. Selain fasilitas yang lebih modern, ketersediaan alat kesehatan yang lebih lengkap juga menjadikan rumah sakit ini pusat rujukan pelayanan kesehatan di Tapin. Pemilihan Jalan Tarantang sebagai lokasi pembangunan berbagai fasilitas strategis bukan tanpa alasan. Kawasan ini dinilai sangat strategis sebagai koridor layanan publik yang memungkinkan koordinasi cepat dan efisiensi antar instansi. Dalam bidang keagamaan, Jalan Tarantang juga menjadi lokasi pembangunan Masjid Nahdlatus Syifa sebagai upaya menyediakan sarana ibadah yang nyaman bagi masyarakat di tengah kawasan layanan publik. Tak ketinggalan, perumahan khusus untuk dokter juga dibangun di sekitar RSUD guna memastikan kenyamanan para tenaga kesehatan yang bertugas. Jalan Tarantang kini tak sekadar jalur alternatif, yang menjelma menjadi urat nadi baru pembangunan Tapin.
menghubungkan pelayanan, pengabdian, dan harapan masyarakat akan masa depan yang lebih baik. Ibnu Arsyad melaporkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Banjarmasin paling paham soal Banua.